Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian untuk Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di saat ini kami datang lagi kepadamu, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik, sanggup menolong kami. Kami yang ada di rumah Tuhan, kami yang berada di rumah masing-masing. Kami yakin semua kami terberkati, dilawati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kebaikan Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ambil alih, mengendalikan semuanya. Sehingga firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur. Dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, roh jahat sudah dihancurkan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ada satu kisah yang luar biasa di sana mengenai seorang yang bernama Kornelius. Ya. Di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Tapi kita baca saja ayat 1 sampai di ayatnya yang keempat. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tapi pembahasannya sampai di ayat yang ke-48. Di situ judulnya Petrus dan Kornelius. Ya. Ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang.
jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Saudara, kisah seorang yang bernama Kornelius di situ disebut sebagai perwira pasukan, ya, yang disebut pasukan Italia. Jadi pangkatnya perwira, ya. Seorang yang luar biasa, seorang yang begitu mengasihi Tuhan, ya. Saudara, ada beberapa hal yang saya perhatikan dalam kepribadian daripada seorang yang bernama Kornelius. Ya. Seorang perwira yang dikatakan firman Tuhan. Kita lihat yang pertama, dia orang yang rohani. Ya. Dia orang yang berohani. Kenapa? Karena di ayat yang kedua dikatakan dia adalah orang yang saleh. Sama dengan ayat 22 juga. Ayat 22, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ya. Jadi dia saleh. Dia orang yang sangat berohani. Ya. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Inilah kepribadian-kepribadian yang ada di dalam hidup sebagai seorang perwira yang bernama Kornelius. Ya. Coba saudara, Amsal 1 ayat yang ke-7 mengenai takut akan Tuhan. Saudara, di sana dikatakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi kenapa di sini dikatakan Kornelius itu adalah seorang yang takut akan Tuhan? Di ayat yang kedua dalam Kisah Rasul 10 tadi, dia adalah orang yang saleh. Yang pertama tadi, ia seisi rumahnya takut akan Allah. Nah, takut akan Allah, firman Tuhan berkata bahwa adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina, berarti orang bodoh hina takut akan Tuhan, sehingga dia tidak berpengetahuan. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita mau belajar seperti Kornelius, takut akan Tuhan. Lalu kepribadiannya yang berikut, dia adalah seorang yang suka berbuat baik. Ya. Dia suka memberi sedekah, sedekah yang banyak. Ya, saudara, kita baca ulang ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 22, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik. Ya. Jadi dia suka bersedekah karena dia orang baik.
Ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan juga mengajarkan kita untuk tahu berbuat baik. Jadi orang yang baik. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ya, Galatia pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata sebagai berikut mengenai kebaikan. Ya, Galatia pasal yang ke-6. Ya. Dia berkata begini. Ayat yang ke-9 mulai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, nggak bosan-bosan, jangan bosan, ya, berbuat baik. Di ayat yang ke-10 dikatakan ini menghimbau, memerintahkan kita, mengajak kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Ini Alkitab yang ajar kita loh saudara. Ya. Boleh, nggak salah. Ke semua orang kita berbuat baik, nggak salah. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apalagi kawan-kawan kita segereja. Ya. Mari jemaat, mari kita belajar berbuat baik. Sebisanya kita, semampunya kita. Ya, apalagi dalam masa COVID-19 ada banyak jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang usahanya menurun. Ada banyak juga, ada juga mungkin yang di PHK, yang tidak bisa bekerja lagi. Bahkan mungkin ada yang bekerja tapi gajinya diturunin. Jadi boleh dikata bahwa di masa COVID-19 adalah satu masa yang boleh kita bilang masa-masa yang mulai sulit, susah. Bahkan ada orang-orang yang bilang bahwa untuk makan aja dia nggak punya. Karena masa sulit. Nah, ketika sedang berada dalam kondisi seperti ini, saudara, marilah Tuhan mengajar kita berbuat baik kepada semua orang, kepada kawan-kawan seiman, terutama kata firman Tuhan, kepada kawan-kawan segereja. Mari saudara dikasih Tuhan, ketika engkau melihat ada orang yang mungkin membutuhkan, mari kita berusaha untuk, Tuhan janji, Tuhan ajarkan kita untuk berbuat baik. Cornelius dia baik, dia banyak memberi sedekah. Kata firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Luar biasa saudara, ini Cornelius. Ya. Kemudian apa lagi yang kepribadian daripada Cornelius saudara? Ayat yang kedua masih. Di ayat yang kedua dalam kitab Kisah Rasul tadi saudara. Kisah Rasul 10 ayatnya yang kedua. Di kalimat-kalimat yang berikutnya di ayat yang kedua. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi penilaian orang terhadap si Cornelius ini adalah sangat bagus. Ya. Dia bagus, dia baik, saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara, dia orang yang berohani,
dia takut akan Tuhan, dia suka berbuat baik, suka memberi sedekah, suka berdoa. Ya. Nah, kalau kita jemaat orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak suka berdoa, kita perlu belajar kepada pribadinya Cornelius untuk suka berdoa. Karena doa bisa mengubahkan segala situasi. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Di dalam doa kita memohon kepada Tuhan untuk anugerahnya turun dalam hidup kita. Sehingga saya katakan tadi, doa itu bisa mengubahkan segala sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit lagi. Yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Nah, dengan kondisi begini saudara, mari kita banyak-banyak saja berdoa. Minta kemurahan Tuhan. Minta anugerah Tuhan memenuhi hidup kita. Karena doa orang benar, bila berdoa dengan yakin, maka besarlah kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Itu sebabnya saudara, mari kita tiru saudara, sifat-sifat kepribadian yang luar biasa dari Cornelius ini saudara. Ya, dia orang yang rohani, dia takut Tuhan, dia suka berbuat baik, memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi, dia suka berdoa. Bahkan di ayat yang ke-20 tadi saudara tak terlewatkan, dia adalah seorang yang tulus hati. Saya simpulkan segala sesuatu yang dilakukan ini, Cornelius adalah seorang yang berintegritas. Luar biasa. Puji Tuhan. Namun saudara, sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia, ada yang kurang dalam hidup Cornelius saudara. Ya. Ada yang kurang. Mari kita mau belajar, ya. Sebab sekalipun kita orang baik, tapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Cornelius. Apa yang kurang dalam hidupnya saudara? Dia belum diselamatkan. Dia belum percaya kepada Yesus. Ya. Ya. Sekalipun kita orang baik, saudara, kalau kita nggak percaya Yesus, sangat disayangkan. Ya. Jadi kita harus miliki integritas, miliki juga Yesus dalam hidupmu. Karena Yesus itu adalah satu harta yang terbesar dalam hidup kita. Karena Yesus itulah yang membawa kita dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kekal, itulah kerajaan sorga. Nah, sangat disayangkan saudara. Nah, ini Cornelius, dia berintegritas, dia suka berdoa, dia baik, dia jujur, dia tulus hati, suka bersedekah, tapi dia belum diselamatkan. Coba kita baca saudara, Kisah Rasul 11 berikutnya, ayatnya ke-12 sampai 14. Dia berkata begini, dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ya, ini pelayanan Petrus saudara. Ya. Ayat 13, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan. Ya, bagi kamu dan bagi seluruh isi rumahmu.
Ya. Jadi di sini disuruh untuk menjemput Petrus yang seorang hamba Tuhan, ia akan memberitakan keselamatan kepada Kornelius. Ya. Ayat 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan. Jadi lewat Petrus dipakai Tuhan, Rasul Tuhan adalah untuk menyampaikan berita yang akan mendatangkan keselamatan bagi Kornelius dan seisi rumahnya. Jadi Kornelius belum terima Tuhan, Kornelius belum diselamatkan, Kornelius belum percaya Yesus, tapi dia berintegritas, dia baik. Saudara, ada satu ayat Titus 3 ayat 5. Mari kita baca saudara. Titus 3, suratan Titus, ya. Pasalnya yang ketiga. Sebelum Ibrani, sebelum Filemon, kita akan ketemu dengan satu suratan yang namanya Titus 3 ayat 5. Coba kita baca. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Jadi Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Ya. Bukan perbuatan baik yang telah kita lakukan untuk menyelamatkan kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Jadi saudara, bukan karena kita beramal, karena kita baik, terus kita masuk surga. Tidak, saudara. Karena kita berintegritas, kita masuk surga. Tidak. Kalaupun kita berintegritas, kita orang baik, terus kita terima keselamatan dari Yesus, itu kita masuk surga. Ya, ini yang kurang dalam Kornelius. Makanya Kornelius membutuhkan berita yang disampaikan oleh rasulnya Tuhan yang namanya Petrus untuk mendatangkan, membawa berita keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini, saudara, Kisah Rasul pasalnya yang ke-4, kalau saya tidak salah saudara, ayat 12, Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba kita baca saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain. Ya. Nama boleh banyak, tapi hanya satu nama di bawah kolong langit ini yang sanggup, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita dalam satu kerajaan sorga. Itulah Yesus. Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib. Jadi bukan karena kebaikan kita, saudara. Terus mungkin saudara bertanya, jadi kalau begitu kita nggak usah bikin-bikin baik, kan semua anugerah. Bukan, saudara. Dua-duanya kita mesti miliki. Harus memiliki kebaikan, integritas, dan memiliki Yesus yang adalah juru selamat dalam hidup kita. Nah saudara, jadi saya katakan bahwa Kornelius orang baik tapi dia belum diselamatkan. Dia mendapat banyak pujian sebetulnya dari orang-orang, tetapi dia perlu hal-hal yang sangat penting mengenai keselamatan. Yang pertama, dia perlu berita tentang Yesus. Dia harus dengar berita itu. Ya. Dia harus dengar berita tentang Yesus. Di Kisah Rasul 11 ayat yang ke-14. Ya. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumah. Jadi
Berita ini yang harus diterima, yang harus didengarkan oleh Kornelius. Sekalipun dia orang baik, tapi dia belum diselamatkan. Makanya saudara, dalam Roma 10, coba kita baca saudara. Roma pasal yang ke-10. Dia berkata begini, Roma 10 ayat 14 mulai. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik atau kabar kesukaan. Jadi ini saudara, Petrus datang kepada Tuhan. Dia berusaha, dia datang, dia membawa berita supaya Kornelius mendengar tentang keselamatan. Siapa juru selamat itu? Dan ayat 14 tadi menjawab bahwa Yesus yang mendatangkan keselamatan dalam hidupnya. Mari saudara, kita harus tetap memiliki dia, memiliki Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Berita yang diperlukan oleh Kornelius adalah, mari kita lihat beberapa ayat di ayat-ayat selanjutnya saudara. Di ayat yang ke-34 dan 35 dalam Kisah Rasul 10 tadi saudara. Ya, berita-berita yang diperlukan oleh Kornelius. Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35. Yang pertama, dia harus ada pengenalan dengan Tuhan. Ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus sedang memperkenalkan tentang Kristus kepada Kornelius. Nah, yang diperkenalkan oleh Kornelius, oleh Petrus terhadap Kornelius adalah ayat 36 sampai 38 tentang kehidupan Kristus. Yang diperkenalkan oleh Petrus adalah mengenai kematian Yesus, ayat 39. Saudara nanti baca di rumah. Mengenai kebangkitan Yesus, ayat 40 sampai 41. Pemberitaan tentang Kristus harus disampaikan. Jadi saudara, bagaimana orang boleh kenal Tuhan kalau kita tidak memberitakannya? Mari kita belajar untuk menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Nah saudara, ketika Petrus telah menyampaikan hal itu, disitulah Kornelius menerima keselamatan. Jadi sekarang dia sudah memiliki dua hal. Yang tadinya hanya dia memiliki orang yang rohani, takut Tuhan, berbuat baik, tulus hati, suka berdoa. Sekarang dia sudah punya keselamatan. Mohon maaf. Ya. Nah saudara, apa yang diterima oleh Kornelius ketika dia datang kepada Tuhan? Yang pertama, dia mendapat pengampunan dosa. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama Yesus mengampuni dosa kita. Yang kedua, dia menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, termasuk Kornelius yang sedang dengar pemberitaan itu, yang menerima Roh Kudus.
Yang ketiga, dia menerima baptisan air. Dan yang keempat, dia menerima keselamatan. Lengkap sudah kehidupannya, saudara. Saya ingin menjelaskan lebih panjang, lebih dalam, namun waktu juga, saudara, karena dengan peralatan terbatas. Tapi mari, saudara, milikilah integritas, milikilah Yesus dalam hidupmu, karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah. Saudara, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Mari terima anugerah Tuhan Yesus, supaya kau diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Nyanyikan pujian ini, saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami boleh lagi dengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami seperti Kornelius. Dia orang yang berohani, dia baik, dia takut Tuhan, dia saleh. Dia tulus hati, dia suka berdoa. Dan pada akhirnya dia menerima berita keselamatan. Biarlah hal-hal ini menjadi bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menjadi orang yang baik, yang suka bersedekah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami sudah diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan, biar kami memiliki kepribadian seperti Kornelius, memiliki keselamatan, memiliki integritas Tuhan. Supaya Tuhan, banyak orang-orang yang boleh diselamatkan lewat kesaksian kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah terus kami selalu dalam anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Tolong Tuhan, berilah anugerah bagi bangsa kami Indonesia supaya semua diselamatkan. Kami berdoa supaya Indonesia dipulihkan, Indonesia dihindarkan dari virus corona. Bahkan dunia ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, doa kami buat pemerintahan kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan semua pihak yang terkait Tuhan. Bekerja sama Tuhan untuk supaya Indonesia dibebaskan dari segala virus, segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah dengar firman Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, boleh diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dalam pergumulan diberikan kemenangan. Yang mungkin sedang berusaha untuk dapat pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan. Yang rindu untuk membuka usaha, Tuhan bukakan jalan. Studi anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang terganggu Tuhan karena dengan COVID. Sehingga Tuhan anak-anak Tuhan boleh belajar lagi hanya melalui online. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan. Sehingga Indonesia Tuhan, seluruh dunia boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-umat Tuhan. Makan, minum, pakai kami. Engkau Yehova Yireh sanggup menyediakannya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, terimalah. Pulang dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kami sudah berdoa Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu
terindah. Saatnya pasti